Halo guys semua. Kali ini Mimin ingin berbagi info tentang geopolitik dunia tentang gejolak titik-titik perang yang sudah terjadi dan sepertinya akan terus bertambah. Dimulai dari utara dan belahan barat bumi perang Rusia versus Ukraina dan Eropa terus berkecamuk sampai sekarang. Kemudian perang Iran versus Israel dan Amerika beberapa waktu lalu yang tensinya juga semakin meningkat akhir-akhir ini dengan pengerahan aset militer Amerika di Timur Tengah. Di belahan bumi timur ketegangan antara China versus Taiwan yang juga melibatkan Amerika Serikat di dalamnya juga terus memanas beberapa waktu terakhir ini. Dan yang berikutnya yang belum ada solusi perdamaian konkret yaitu konflik panjang dua negara bertetangga yaitu Korea Selatan versus Korea Utara yang terkadang tensinya juga memanas. Dua negara tersebut hanya didamaikan oleh perjanjian gencatan senjata tahun 1953 dengan zona demilitarisasi yang sewaktu-waktu bisa pecah kembali. Apakah Perang Dunia III akan benar-benar terjadi atau tidak? Tentunya kita berharap tidak terjadi. Oke, berikut analisanya satu persatu. Perang Amerika dan Israel versus Iran, dipicu oleh dugaan Amerika terhadap program nuklir Iran yang diperkirakan oleh Amerika terus dikembangkan oleh Iran sampai sekarang. Dengan alasan tersebut, Amerika telah membuat banyak sanksi kepada Iran sehingga memukul kehidupan ekonomi masyarakat Iran. Iran juga dianggap oleh Amerika sebagai penghalang ambisi hegemoni Israel di kawasan Timur Tengah, sehingga menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Israel serta kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Karena itu, sejak kepemimpinan Presiden Trump, Amerika semakin keras membuat tekanan terhadap Iran dan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan aksi militer terhadap Iran. Namun Iran tidak tinggal diam. Garda Revolusi Iran telah bersumpah akan melakukan perang total dengan semua sumber daya jika Amerika memulai serangan terhadap wilayahnya. Info terbaru dari pejabat senior, Iran juga telah berhasil melakukan uji coba rudal jarak menengah antar benua sebagai persiapan terhadap ancaman perang oleh Amerika, dan terbaru Iran bersama Rusia Cina akan menggelar latihan militer di kawasan Timur Tengah sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi perang total dengan Amerika dan Israel. Jika perang benar-benar terjadi di kawasan Timur Tengah tentu akan berdampak terhadap pasokan minyak dunia dari Timur Tengah, resiko yang cukup tinggi guys. Perang antara Rusia dan Ukraina berakar dari konflik geopolitik yang panjang, melibatkan sejarah, keamanan regional, dan perebutan pengaruh antara Rusia dan Barat. Ketegangan mulai meningkat tajam sejak tahun 2014, ketika Ukraina mengalami perubahan politik besar yang menggulingkan pemerintahan pro-Rusia dan beralih mendekat ke Uni Eropa serta Amerika Serikat. Sebagai respons, Rusia mencaplok wilayah Crimea melalui referendum yang tidak diakui secara internasional. Langkah ini memicu kecaman global dan sanksi ekonomi terhadap Moskow. Di saat yang sama, konflik bersenjata pecah di wilayah Donbas, Ukraina Timur, antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia. Situasi semakin memburuk ketika Ukraina menyatakan keinginan kuat untuk bergabung dengan NATO. Bagi Rusia, ekspansi NATO ke arah timur dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Rusia menilai kehadiran aliansi militer Barat di dekat perbatasannya dapat mengganggu keseimbangan kekuatan regional. Pada Februari 2022, Rusia melancarkan invasi militer skala penuh ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut operasi tersebut sebagai upaya demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, sekaligus untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Namun, Ukraina dan negara-negara Barat menilai serangan itu sebagai agresi militer yang melanggar kedaulatan negara. NATO sendiri tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran, namun memainkan peran besar melalui dukungan militer, ekonomi, dan intelijen kepada Ukraina. Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO mengirimkan senjata canggih, sistem pertahanan udara, pelatihan militer, serta bantuan keuangan-keuangan yang besar. Hingga kini perang Rusia versus Ukraina belum berakhir, sebagian wilayah Ukraina Timur telah dicaplok oleh Rusia. Dikutip dari kantor berita Taiwan menyatakan bahwa memasuki awal Februari 2026, situasi di Selat Taiwan berada pada titik didih tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Menyusul latihan militer besar-besaran bertajuk Misi Keadilan 2025 yang berlangsung hingga pergantian tahun, Beijing kini meningkatkan agresivitasnya dengan serangkaian manuver yang oleh para analis disebut sebagai persiapan invasi nyata.
Berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan, MND. Pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, Tentara Pembebasan Rakyat Cina, PLA, tercatat melakukan tindakan provokatif yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu melakukan simulasi infiltrasi drone di wilayah udara Taiwan, melakukan simulasi serangan untuk melumpuhkan pimpinan Taiwan, dan simulasi blokade maritim di wilayah sekitar Kepulauan Taiwan. Jepang melalui Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan bahwa Tokyo akan mengambil tindakan jika Taiwan diserang oleh Cina. Sementara itu, Perdana Menteri Taiwan menyatakan terus meningkatkan kemampuan militernya dan dia menyatakan bahwa tahun 2026 adalah tahun penentuan oleh Cina daratan. Hingga berita ini diturunkan, patroli laut dan udara kedua belah pihak masih terus berlangsung dengan intensitas tinggi, memicu kekhawatiran global akan pecahnya konflik terbuka dalam waktu dekat. Memasuki awal Februari 2026, ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali mencapai titik kritis. Situasi ini dipicu oleh serangkaian uji coba senjata nuklir oleh Pyongyang dan meningkatnya perang retorika terkait dugaan pelanggaran wilayah udara. Uji coba rudal balistik. Pada akhir Januari 2026, Korea Utara meluncurkan beberapa rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur, Laut Jepang. Peluncuran ini hanya berselang beberapa pekan setelah uji coba rudal hipersonik yang dipantau langsung oleh Kim Jong-un. Konflik drone, Pyongyang menuduh militer Korea Selatan menerbangkan drone pengintai ke wilayah mereka. Meskipun Seoul membantah keterlibatan militer, otoritas Korea Selatan saat ini tengah menyelidiki warga sipil yang diduga menerbangkan perangkat tersebut melewati perbatasan. Status negara musuh. Korea Utara secara resmi telah memperkuat status Korea Selatan sebagai negara musuh utama dalam konstitusi mereka. Langkah ini menutup pintu dialog diplomasi yang selama ini diupayakan oleh pemerintahan baru di Seoul di bawah Presiden Lee Jae-myung. Menanggapi ancaman utara, Korea Selatan meningkatkan anggaran pertahanan tahun 2026 menjadi 44,8 miliar dolar dan mempererat koordinasi dengan Amerika Serikat serta Jepang melalui latihan militer gabungan. Dampak regional. Analis keamanan memperingatkan bahwa tanpa adanya saluran komunikasi langsung yang aktif, risiko bentrokan tak sengaja di zona demilitarisasi, DMZ, berada pada level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Masyarakat internasional terus menyerukan kedua pihak untuk menahan diri guna menghindari eskalasi perang terbuka. Nah, guys, Indo fakta semua. Itulah titik-titik konflik yang kapan saja bisa pecah dan berpotensi memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kita berdoa saja semoga perang tidak benar-benar terjadi sehingga tidak berdampak pada kehidupan global dan Indonesia pada khususnya. Amin.